Kalau dari kita, memang ada sama perintah untuk memberitakan kebenaran yang menurut kami lah bang ya, gitu. Ya, tapi Bung, tadi saya membacakan dalil 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23 itu. Pola yang dilakoni oleh Paulus ini itu sebenarnya strategi yang tidak pernah dicontohkan oleh Yesus. Sedangkan strategi yang digunakan oleh Paulus itu dipraktikkan oleh saudara kami Kristen di Indonesia ini. Menjadi segala dari segala. Masuk ke Bali, Tuhannya Kristen berubah menjadi Sang Hyang Widi. Masuk ke Medan, berubah menjadi Debata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Nomor 23. Segala sesuatu itu aku lakukan karena Bible, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah itu, makanya kami membentengi akidah Islam supaya jangan terkontaminasi ajaran yang datang seperti bunglon. Demikian. Semangat malam, saudara. Malam Bang Suma. Malam, jumpa lagi kita. Silakan. Sorry baru gabung ini udah tengah malam. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah, Bung. Ya, 10 menit tadi saya masih saya baru buka HP, masih sempat lihat lah apa yang didiskusi begitu. Baik. Iya. Jadi saya menanggapi lebih dulu Bang ya. Izin. Boleh. Ya. Saya dengarkan. Silakan. Jadi memang begitu juga Bang, dalam ajaran kita memang diperintahkan untuk memberitakan kepercayaan kita, firman lah, diperintahkan kita untuk. Tapi itu kita tidak terlalu apa istilahnya Bang, sampai macam memaksa begitu, karena itu kita lebih kasih ke hak bebas kita untuk percaya apa yang kita beritakan atau tidak begitu. Jadi kita tidak memaksakan orang untuk sampai terlalu percaya. Jadi yang kita mau itu memang dia betul-betul menyadari sendiri apa yang kita beritakan Bang, seperti itu. Ya begitu aja Bang. Kalau dari kita memang ada sama perintah untuk memberitakan kebenaran yang menurut kami lah Bang ya, gitu. Iya. Tapi Bung, tadi saya membacakan dalil 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23 itu. Pola yang dilakoni oleh Paulus ini itu sebenarnya strategi yang tidak pernah dicontohkan oleh Yesus. Sedangkan strategi yang digunakan oleh Paulus itu dipraktikkan oleh saudara kami Kristen di Indonesia ini. Menjadi segala dari segala. Masuk ke Bali, Tuhannya Kristen berubah menjadi Sang Hyang Widi. Masuk ke Medan, berubah menjadi Debata. Masuk ke Bugis, menjadi Puang Allah Ta'ala. Masuk ke Indonesia, menjadi Allah. Jadi pola-pola seperti itu yang dilakoni oleh agama saudara. Artinya gini,
saya melihat di dalam Filipi 1:18 Filipi 1 terkait 18. ya, coba Anda baca, kita dengarkan sama-sama. Filipi 1:18. Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab sebagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Titik. Baru itu tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Nah, begitu. Nah, pertanyaan saya nih, bagus nggak kalau kita menyebarkan sesuatu dengan palsu? Tidak bagus, tidak bagus. Tidak bagus. Ya, ya. Nah, itulah yang terjadi. Itu termasuk ini, Bung. Dengan palsu itu maksudnya ini Bible dikasih nama Alkitab. Itu palsu itu. Harusnya kan bukan Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menjadikan Bible ini berubah jadi Alkitab sampulnya. Nah, sama seperti sebuah bingkisan. Ketika kita menemukan bingkisan, tertulis di dalamnya, di luarnya pulpen, tapi ternyata begitu kita buka isinya salep. Berarti itu namanya propasis dalam bahasa Yunani. Yang tadi itu maksud palsu itu propasis dalam bahasa Yunani, artinya mengelabui. Nah, mengelabui itu menurut saya itu sifat iblis, bukan perbuatan yang bagus. Berarti Yesus dijajakan kepada orang lain dengan cara mengelabui. Itu, Bang. Kalau agama sudah diajarkan dengan cara mengelabui, agama itu bermasalah. Itu saya mohon maaf. Silakan. Saya boleh menanggapi. Jadi saya pun tak tahu, Bang, bagaimana sejarahnya sampai ada Alkitab. Maksudnya dinamai Alkitab dalam bangsa Indonesia ini, sedangkan di luar sana dinamakan Bible, kan begitu. Begitu juga penggunaan nama Allah. Saya pun tidak tahu siapa orang-orang pertama yang istilahnya apa ya, menjadi the first penerjemah. Iya, sampai terjadi di dalam cetakan itu mencantumkan nama Allah. Kadang saya berpikir begini, Bang, apa mungkin karena dulu itu mungkin di dalam bagian-bagian percetakan itu banyak yang bekerja itu atau pegawai atau apa yang beragama Muslim. Jadi ketika misalkan Kristen mau mencetakkan satu kitab begitu, jadi mereka sempat dialog, oh gini aja dipermudah, jadi dicetak pakai terus nama Allah aja, sama ini anunya seperti ini. Padahal kan kalau di luar negeri kan tetap ditulis God berarti itu Allah begitu. Jadi beda lah, Bang. Jadi mungkin saya berpikir hanya orang-orang awal inilah yang bagaimana mereka bisa mengolah kok bisa jadi Alkitab. Sebenarnya bisa dinamakan lain kan, Bang, seperti itu. Tapi jauh daripada itu, Bang, itu tidak berpengaruh dalam keselamatan bagi saya, Bang. Tidak berpengaruh karena sebaik-baiknya yang lakukan kita gimana ya? Jadi sebanyak-banyaknya kita melakukan kebaikan, lebih banyak kita melakukan kejahatan, Bang, dalam kehidupan manusia kita ini, Bang. Jadi kita semuanya ini, Bang, sebenarnya, Bang, orang yang sangat-sangat berdosa, Bang. Sama abang juga dengan saya begitu. Lebih banyak kejahatan yang kita lakukan, Bang, daripada kebaikan, Bang. Kalau mau jujur, tempat kita semua ini pasti neraka, Bang. Seperti itu. Nah, jadi dalam ajaran kepercayaan kita masing-masing ada poin-poin yang memang sangat menguatkan kita, sangat menyegarkan kita. Dalam kepercayaan abang pun kan, abang meyakini walaupun orang berdosa itu pasti karena dia memeluk Islam kan, Bang, istilahnya bisa selamat begitu. Sama dengan kita dalam agama Kristen juga ada ajaran yang begini, Bang. Jadi kasih karunia, walaupun kita hidup dalam dosa, tetapi kita itu ada satu firman yang bilang sedinar sehari. Jadi orang walaupun itu dia melakukan dosa begini, tapi di akhir hayatnya ketika dia mau meninggal, dia dalam keadaan sakit,
dia tulus meminta ampun kepada Tuhan, itu dosanya diampuni, Bang. Jadi terasa sia-sialah orang yang berjuang-juang secara kerohanian, beribadah begitu, Bang. Terus di akhir dia mau meninggal, dia misalkan dia itu dalam dosa, dia perselingkuhan, itu sama sekali nggak dipakai semua kebaikannya begitu, karena dia mati dalam dosa seperti itu. Beda dengan orang yang memang kejahatannya memang lagi jahat, ketika dia sudah mau mati, misalkan dia celaka, tapi dia masih ada sempat hidup, dan dia sadar, dia minta ampun atas segala dosanya, terus dia meninggal, itu pasti di dalam surga begitu. Jadi sama juga dalam kepercayaan Abang seperti Bang Suma. Jadi dalam Muslim pun kan tentang keselamatan itu, Bang, walaupun kita banyak baiknya, tetapi lebih banyak jahatnya yang kita lakukan, Bang, seperti itu. Oke, baik. Jadi ketika berbicara terkait dengan penamaan, Iya, penamaan, kalau saudara mengatakan seperti yang diurai tadi di awal, itu terlalu jauh, kemungkinannya itu sangat kecil. Dan kalau itu betul, berarti otoritas manusia lebih tinggi daripada Tuhan Anda, karena dia mampu merubah firman Tuhan menjadi perkataan manusia. Sedangkan firman Tuhan itu ketika dia diperbaiki, firman Tuhan dikoreksi, direvisi, berarti Tuhan yang ada di sana berfirman adalah Tuhan yang tidak maha tahu, sehingga dibutuhkan manusia untuk memperbaiki firman-Nya. Itu. Nah, kalau itu terjadi, maka orang berakal akan mengatakan, loh kok manusia lebih pintar dari Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh itu diterjemahkan oleh umat Islam dengan menggunakan nama Allah di sana, berarti orang ini harus kita pertanyakan, dia menulis itu apakah di bawah tekanan? Siapa yang menginginkan Bible dialih bahasakan ke dalam bahasa Melayu? Islam atau orang Kristen? Orang Kristen. Siapa Kristennya? Belanda. Apa posisi Belanda pada saat itu? Pemerintah. Pemerintah yang bagaimana? Ya, pemerintah yang otoriter. Berarti kalau umat Islam yang menerjemahkan menjadi Allah, berarti dia di bawah tekanan, dia di bawah ancaman senjata atau bedil untuk merubah kata God menjadi Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemungkinan besarnya adalah memang sesuai dengan Filipi 1:18, 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23. Harus dengan cara mengelabui, dengan semangat palsu, propasis, berpura-pura. Kenapa saya mengatakan berpura-pura? Orang Kristen kalau saya tanya, apakah kalian menyembah Allah? Tidak, katanya. Terus kenapa kau menggunakan kata Allah? Oh enggak, itu Allah. Beda. Bedanya gimana? Sumber satu-satunya penamaan ALLAH itu hanya Al-Quran. Orang Indonesia tidak mengenal ALLAH. Itu bukan kata, tapi itu adalah nama. Bedakan kata dengan nama. Allah itu nama, sama seperti ejaan bacaan one. Bagi pemilik kata membacanya one. Orang Indonesia akan ngotot. Orang yang bodoh nih akan ngotot. Kamu salah, kenapa kau membacanya one? Yang benar adalah O-N-E, itu artinya one. Kamu salah, harusnya one, jangan one. Begitulah orang Kristen. Ketika kami menyebutnya Allah, dia mengatakan, oh bukan Allah, Allah, beda Allah, beda Allah. Padahal yang memiliki hak otoritas cara membaca atas tulisan itu adalah Islam. Tapi orang Kristen dia mencoba, oh tidak dong, itu kan punya kami Allah. Nah sekarang kalau itu benar, dari mana sumbernya kata Allah ini? Cek per cek, ternyata di Bible nggak ada kata Allah. Ujung-ujungnya dari Al-Quran. Berarti yang dipraktekkan di sini adalah yang tadi, Filipi 1:18, 1 Korintus 9 nomor
21, 22, 23. Untuk apa? Untuk mengelabui, untuk berpura-pura, agar supaya dianggap Islam dan Kristen itu sama saja. Masuk aja di Kristen, toh di Kristen Tuhannya sama. Masuk aja di Kristen, toh kitabnya adalah sama. Sama-sama Alkitab kok, Al-Quran, Alkitab, zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, dan seterusnya. Sama aja, masuk aja Islam. Iya ya, daripada di sini saya capek sholat, mending saya di sini nyanyi saja sekali seminggu. Pindah. Itulah strategi yang dijalankan oleh bagaimana misionaris bisa mengkristenkan pribumi. Jadi itu Bung, itu amanat. Itu amanat agung. Makanya pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, sangat disayangkan kalau orang Kristen pada titik ini tidak mengambil hikmah dari data itu. Ketika Yesus berpesan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat dalam arti kata planos dalam bahasa Yunani. Penyesat, antikristus, tukang jahat alias iblis. Waspada kepada mereka yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, fakta itu ada, realita itu ada. Ketika Yesus berpesan agar waspada kepada penyesat, di mana Yesus mengatakan nubuatannya, Matius 12, 38, 40. Angkatan jahat, orang jahat minta tanda, dan orang jahat tidak akan diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Ketika iblis dikatakan dalam Yesaya 14 nomor 15 disimpan di kubur, Yesus sebelum terangkat ke langit berkata, iblis akan dilemparkan keluar. Saatnya iblis dilemparkan keluar. Yohanes 12 nomor 31. Nah, poin yang saya maksud di sana adalah ketika anak manusia ini keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau ini Yesus, kenapa perintahnya menjadi Kristen? Kenapa perintahnya menyembah Dia? Kenapa perintahnya makan babi? Kenapa perintahnya tidak bersunat? Kenapa perintahnya ibadahnya menyembah kepada dirinya? Ibadahnya di gereja? Kenapa perintahnya begitu kalau itu Yesus? Berarti yang keluar dari kubur ini sungguh bukan Dia, tapi memakai nama Dia untuk menyesatkan banyak orang. Karena kalau dia memakai nama Suma atau nama Bom-Bom, nggak ada yang percaya. Maka dia menggunakan nama Yesus yang sangat luar biasa ini untuk dia jual kemana-mana agar banyak orang datang menuhankan Dia. Sedangkan tema kita ini, sedangkan orang yang jahat, orang yang membunuh Yesus, Tuhannya Yahudi, membuat orang yang disalib ini menjadi Tuhan bagi mereka. Berarti yang mereka salib bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Dan itu terekam oleh Markus di dalam Markus 16:12. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Bukan rupa Yesus, Bang, tapi rupa lain. Ketika keluar dari kubur. Itu, silakan. Ya. Balik ke masalah penggunaan nama Allah tadi. Kalau saya secara pribadi, Bang, saya tidak terlalu memikirkan cuma masalah apakah dia terjemahan ataupun, tapi penghayatan kita itu secara pribadi, kalau saya itu yang penting saya sampai, Bang. Jadi dalam kontekstual saya tahu bahwa mana yang dalam apa yang dicatat itu merujuk kepada satu sang pencipta, Bang. Begitu. Apakah dia mau di dalam terjemahan berbahasa Inggris, God, begitu. Apa terus yang sekarang yang sudah terjadi sudah bertahun-tahun dari dulu, Kristen pun menulis nama Allah dalam Alkitab. Saya secara pribadi saya tidak terlalu memusingkan itu, Bang. Saya yang penting apa yang saya
penghayatan saya itu ketika menulis, karena sudah bertahun-tahun sudah terjadi demikian, jadi penghayatan saya itu itulah merujuk kepada pencipta saya, Bang, seperti itu. Tapi untuk poin-poin kehidupan itu yang terpenting itu aturan-aturan yang tertulis di dalamnya, Bang, di dalam kitab-kitab itu, di dalam kitab. Seperti itu. Jadi selanjutnya tadi kan masalah apa Paulus ya, Bang, ya? Atau apa tadi? Iya. Iya, masalah Paulus. Jadi seperti ini. Dalam perjanjian dari zaman dulu sampai ke perjanjian baru, jadi untuk ditemukan orang melakukan hukum Taurat itu tak ada, Bang. Makanya dalam firman ditulis hanya Yesus saja yang sanggup melakukan hukum Taurat yang sempurna. Hanya Yesus saja, Bang. Jadi dialah hukum Taurat yang sempurna. Banyak yang mengecam dia kan, kenapa kamu makan bersama orang berdosa? Kenapa kamu duduk dengan pelacur? Sebenarnya itu tidak boleh. Tapi Yesus bilang, Yesus lebih mengutamakan hukum kasih. Kamu melihat orang ini tapi kamu tidak mengasihi, begitu. Jadi seakan-akan Yesus melanggar itu, melanggar hukum. Padahal Yesus adalah hukum Taurat yang sempurna, karena dalam kitab kita, dalam kepercayaan kita ditulis Yesus itu adalah hukum Taurat yang sempurna, bahwa hanya dia yang sanggup melakukan. Jadi sah-sah saja apa yang dia lakukan, karena dia itu seperti saya bilang kemarin, saya yakini dia itu sebagai Tuhan. Karena ada beberapa poin, walaupun dalam Alkitab tidak tertulis bahwa Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan, karena saya bandingkan di zaman dulu saja, Bang, di dalam kitab Abang mau cari pun banyak, Bang. Allah sendiri sudah berfirman kepada masa Israel, sambil akulah ini, akulah yang menuntun engkau, akulah yang begini, aku yang membebaskan, aku yang. Jadi Allah sudah berfirman, tak ada, cuma secuil, cuma sedikit saja orang Israel yang percaya. Jadi bayangkan saja, Allah sendiri yang sudah memberitakan itu, Bang. Orang Israel tetap tegar tengkuk, keras kepala. Berarti itu kepercayaan itu, Bang, tergantung pribadi kita masing-masing sebenarnya, Bang. Bukan karena ada sosok siapapun yang mau ditampilkan, kalau dia bukan itu yang saya mau cari, saya nggak percaya sama itu, saya lebih percaya patung inilah untuk saya sembah, begitu. Jadi beda pribadi, beda pandangan lah untuk dia percayai, Bang, di zaman itu. Padahal kan Musa pun sudah disertai dengan tongkat-tongkat, dengan apa istilahnya, kuasa-kuasa ilahi udah dilengkapi sama Musa. Tapi toh bangsa Israel itu tetap tidak percaya, Bang, kalau itu dari Allah. Jadi dalam perjanjian baru pun di zaman Yesus, sekalipun Yesus mau menyatakan dia itu Tuhan, pasti orang-orang itu akan ini lebih dongeng, ini nggak bisa dipercaya. Jadi makanya banyak Yesus mengatakan dalam bentuk-bentuk perumpamaan, misalkan saya sudah ada sebelum di zaman Abraham, begitu. Baru itu juga kan. Jadi ada banyak juga yang sampai saya mengimani bahwa Yesus itu Tuhan. Dalam perjanjian lama sudah ada nubuatan begitu. Terus secara kontekstual, secara tulisan dalam Bible, pribadi Yesus itu berbeda dengan apa yang manusia biasa lakukan, begitu. Terus dia menang atas maut. Yang dalam kepercayaan kami dia itu kan disalibkan, kan, Bang. Dalam kepercayaan kami dia disalibkan, tapi dia menang atas maut. Jadi kalau mau dibilang pun skenario itu kita secara manusia nggak bisa pikirkan, dan itu hak Tuhan. Kita nggak bisa macam mau mengoreksi apa yang maunya Tuhan. Sama seperti saya bilang sama Abang kemarin. Tuh, karena Allah itu tak terbatas, Bang. Jadi kita sama-sama kita tepikan pikiran kita, Bang, untuk mengimpasibelkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu sangat mudah, Bang, karena Allah itu
tidak ada yang bisa membatasi Allah. Allah mau menjadi manusia, itu hak dia, otoritas dia, Bang. Jadi nggak ada satupun yang bisa membatasi. Dia mau jadi hewan atau menjadi apa, itu tidak ada yang bisa batasi karena dia adalah Tuhan. Segala-galanya dia bisa. Seperti itu. Tergantung lagi kepercayaan orang-orang kembali ke kita, Bang. Kita mau percaya secara pribadi atau kita cuma percaya atas apa ini yang diberitakan pendeta. Saya tidak seperti itu, Bang. Pendeta-pendeta pun saya meyakini Kristen itu secara pribadi. Saya tidak berdasarkan apa kata-kata pendeta atau apa. Jadi saya banyak menggali lah, Bang, begitu. Makanya saya lebih akrab dengan orang-orang. Saya tidak ada perdebatan. Saya malah lebih mencari apa yang lebih mendekat lah kita. Karena saya menjunjung tinggi untuk hak kita masing-masing untuk memeluk agama seperti itu, Bang. Seperti itu. Oke, baik. Jadi saudara mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang menyaksikan Musa saja tegar tengkuk. Iya. Iya kan ya? Iya. Hanya sedikit yang beriman, bla 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 dan seterusnya. Artinya bahwa ketika Yesus datang pun Yesus diperlakukan sama. Ditolak, bahkan hampir dibunuh, bahkan menurut saudara Kristen dibunuh. Iya kan? Iya. Berarti karakter orang Yahudi itu tidak pernah berubah sampai kepada zamannya Yesus. Betul ya? Iya, iya. Oke. Lalu Anda terima buku ini dari siapa? Dari Yahudi? Bangsa tegar tengkuk? Karena Yesus tidak mengenal ini. Bagaimana bisa Anda mendapatkan sebuah pengajaran yang berasal dari bangsa tegar tengkuk, bangsa yang kemudian menghajar para pengajar untuk menuju kepada Tuhan, tetapi Anda menerima buah karya mereka? Lukas ini siapa? Lukas ini. Markus ini siapa? Markus. Paulus ini siapa? Paulus. Catatan mereka kenapa Anda jadikan sebagai kitab suci dalam kehidupan Anda sebagai makhluk yang sempurna? Padahal tidak ada satupun penulis di antara seluruh penulis yang ada di dalam kitab saudara ini yang menuliskan untuk seluruh umat manusia. Catat itu. Dan tidak ada satupun penulis yang mengatakan tulisannya ini adalah firman dari Elohim Tuhannya Yahudi. Dan tidak ada seorang pun penulis di antara penulis buku ini yang kemudian sadar kalau bukunya, catatannya akan dijadikan sebagai kitab suci dari sebuah agama. Itu yang Anda harus paham dulu. Bagaimana mungkin Anda mengatakan zaman Nabi Musa? Tapi memang itu betul. Ulangan 34, Musa mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegar tengkukmu terhadap Tuhan. Apalagi nanti ketika aku hidup. Yesus juga begitu. Matius 23 diterangkan dari data 1 sampai nomor 39. Celakalah, 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 terkutulah, celakalah, ular beludak, keturunan ular, keturunan ular beludak, celaka, 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 celaka. Lalu bagaimana mungkin dari bangsa yang dikutuk Musa, dikutuk kemudian oleh Yesus, Anda dapatkan buku mereka dan Anda katakan ini adalah sebuah kebenaran? Sedangkan ini hanya terjemahan. Yesus tidak memberikan legitimasi, Yesus tidak memberikan validasi, Yesus tidak memberikan pengesahan, bahkan Yesus tidak mengenal para penulis satupun. Cuma namanya doang yang sama, Matia, Yohana, kemudian siapa lagi? Kepas. Tulisannya namanya yang sama. Bapak-bapak gereja mula-mula bisa saja mengatakan ini tulisan murid Yesus, murid daripada Tuhan, bisa. Kenapa tidak? Ini terjemah. Saya bertanya, bagaimana caranya saya bisa mengetahui bahwa ini betul-betul ucapan Yesus? Siapa yang bisa memberikan kemudian jaminan ini adalah ucapan Yesus? Apa dasarnya? Sementara ini dikoreksi, direvisi setiap saat. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran dihafalkan, Nabi Muhammad menghafal, sahabat menghafal. Sebelum hafalan pindah ke oknum yang lain, mereka kudu wajib kemudian mendapatkan ijazah, legitimasi, pengesahan
Anda sudah berhak menjadi pengajar, silakan ajarkan yang lain. Sebelum Anda menjadi pengajar, Anda saya tes dulu. Itu di Islam. Dari Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kepada para ulama, para kiai, para ustadz, sampai hari ini terjaga dengan rapi, berasal dari satu sumber. Kalau kitab saudara berasal dari bangsa yang tegar tengkuk, pembunuh para nabi, penyalib para nabi, lalu Anda mendapatkan sebuah kepercayaan berasal dari sana. Apa jaminannya? Itu yang pertama. Yang kedua, maukah Anda saya berikan uang palsu 1 miliar, habis itu saya buat catatan-catatan di bawahnya. Kamu harus mengasihi anak yatim piatu, kamu harus menjaga kemudian hubunganmu sesama manusia, kamu harus memberikan santunan kepada janda-janda orang tua. Bagus sekali. Tapi materinya uang palsu. Artinya, kenapa saya katakan ini uang palsu? Coba Anda lihat pengajaran di dalam pengajaran Lukas, kisah para rasul 17 nomor 21, 22, 23. Bagaimana ketika ketika Paulus datang bertemu dengan orang-orang Athena. Apa kata Paulus di sana? Aku melihat kalian ini begitu tekun menyembah, beribadah kepada dewa agnostos theos, dan aku melihat di salah satu kuil tempat ibadah kalian ada tertulis agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Maka aku datang kepada kalian mengajarkan kalian bahwa dewa yang kalian tidak kenal itu, inilah sekarang yang aku ajarkan, yaitu Yesus. Dewa yang selama ini kalian sembah, inilah yang saya ajarkan kalian, yaitu Yesus. Apa reaksi orang Athena? Seketika mereka tetap menyembah dewa mereka sampai hari ini dalam nama Yesus. Makanya di Kristen itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Theos Bapa, Theos Anak, Theos Roh. Trimurti, Trinitas, satu pengajaran yang konsepnya sama, cuman beda nama. Sedangkan ketika orang-orang Yahudi, nabi-nabinya turun di tengah-tengah mereka, mereka mengajarkan tentang konsep monoteisme, yaitu tauhid. Sedangkan Paulus ketika keluar kepada orang-orang Romawi, Yunani, Paulus mengajarkan sinkretisme, perpaduan antara tauhid dan penyembahan terhadap dewa-dewa. Lahirlah Katolik, Protestan dan turunannya. Paulus mengajarkan ajaran politeisme, sinkretisme. Lahirlah agama Katolik, Protestan. Yesus mengajarkan monoteisme, yaitu konsep tauhid, satu Tuhan. Yohanes 17 nomor 1, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya, tidak boleh ada campuran dua apalagi tiga. Jadi kalau saudara mengatakan, saya tidak peduli apakah itu Allah, apakah itu Yahweh, penting ajarannya. Oh, tunggu dulu. Karena kenapa? Kita harus mengetahui bahwa iblis itu licik. Iblis itu licik menjerat manusia untuk sampai ke neraka. Kalau seperti yang Anda katakan ini, Bung, harus begini, harus begitu. Berarti agama itu semuanya sama dong. Buddha sama, berarti benar Buddha. Hindu sama, berarti Hindu benar. Berarti yang lain itu benar semua. Kalau itu semuanya terjadi, berarti akal tidak kita butuhkan. Sedangkan Yesus mengajarkan kasihilah Tuhan dengan akal, bukan dengan iman. Tidak ada Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan iman, itu nggak ada. Tapi kasihi Tuhanmu dengan akalmu. Kenapa? Karena dengan berakal akan bertumbuh iman yang betul. Tapi kalau ada iman tanpa akal, itu adalah iman buta. Iman tanpa perbuatan, iman buta. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Iman tanpa akal adalah gila. Kalau cuma imani saja, apapun bisa diimani.
Tapi dasar pijakan iman kita itu apa? Apakah kebenaran? Kalau kebenaran yang mutlak absolut dari Tuhan, mustahil punya cacat. Mustahil. Kebenaran Tuhan tidak punya cacat. Terakhir, yang ingin saya katakan sekali lagi kepada saudara, ketika Anda punya konsep Tuhan itu bisa menjadi apa saja, Anda sedang beragama politeisme. Anda sedang mengajarkan ilmu Helenisme. Apa itu? Dewa bisa turun menjadi ikan, menjadi manusia, menjadi serigala, menjadi harimau, dan seterusnya. Konsep itu tidak dianut oleh para nabi. Contoh, Anda baca Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kenapa Tuhan itu tidak bisa dibentuk? Bukan tidak bisa dibentuk, memang Tuhan tidak terbentuk. Karena kapan dia terbentuk, maka dia akan tertutup oleh waktu, terkekang oleh ruang. Sedangkan Tuhan itu penguasa bukan untuk bumi saja, penguasa bukan untuk laut saja, dia penguasa alam jagat raya. Jadi kalau Tuhan menjadi manusia, dia membatasi dirinya. Contoh, konsep Kristen Tuhan menjadi Yesus. Yesus, apakah kamu berkuasa atas segala sesuatu? Tidak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa Tuhan begini? Oh, dia manusianya. Tadi katanya jadi manusia. Yang betul adalah Tuhan yang Maha Kuasa berkuasa menciptakan hambanya lahir tanpa ayah. Berkuasa menciptakan setitik benih sperma, lalu meniupkan ke dalam rahim Maria. Hamil. Lahir ciptaan bernama Yesus. Berkuasa menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Berkuasa menciptakan Hawa, ada tanpa ibu, ada ayah. Dan berkuasa menciptakan Yesus, ada ibu tanpa ayah. Bukan dia berkuasa menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Bukan berkuasa dirinya menciptakan dirinya menjadi anak orang, bukan. Tetapi berkuasa menciptakan anak orang lahir tanpa ayah. Itu baru Tuhan. Kalau dia menciptakan dirinya menjadi manusia, karena yang dikatakan menciptakan adalah dari sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu ciptaan. Anak Maria tadinya tidak ada menjadi ada, berarti ciptaan. Dengan demikian, Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan dirinya menjadi manusia. Segala sesuatu yang diciptakan bukan Tuhan, berarti ciptaan. Makanya berat bagi kita untuk menjawab pertanyaan logis ketika ditanya Maria melahirkan pencipta atau melahirkan ciptaan. Kita mau ngomong apa? Dibilang ciptaan, wih, masa kita menuhankan ciptaan? Dibilang pencipta, masa pencipta dilahirkan sama ciptaan? Jadi satu-satunya solusi adalah imani saja. Imani saja. Nah, orang-orang yang ngotot menghantar kita untuk berakal, apa jawaban kita? Katakan kepada mereka, terima Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau akan diilhami dengan Roh Kudus supaya kau mengerti tentang apa yang kau pertanyakan itu. Itu jawaban orang kepepet. Itu jawaban orang kepepet. Kenapa? Pencipta langit dan bumi sama seperti kita manusia nih. Sedikit lagi, Bang. Sama seperti kita manusia. Kita menciptakan komputer. Komputer kita ciptakan, artinya kita sudah tahu sistem kerja komputer. Kita paham tentang perangkap-perangkap komputer. Kita ngerti tentang apapun yang dihasilkan komputer. Kenapa kita ngerti? Kenapa kita paham? Karena kita yang membuat. Berarti tidak mungkin komputer itu lebih daripada kapasitas yang membuat. Maka kita harus lebih pintar daripada komputer. Tidak boleh komputer lebih pintar dari kita, karena kita yang membuatnya. Begitu juga pencipta manusia, yaitu Tuhan yang menciptakan akal manusia. Dia sudah mengukur kemampuan dan ketajaman akal manusia.
maka tidak perlu lagi manusia mengakal-akali tentang Tuhan. Kenapa? Karena akal dengan keberadaan Tuhan itu sudah satu paket, tidak bisa saling mengelabui. Contoh, akal mendeteksi adanya Tuhan tanpa melihat Tuhan. Sama seperti ketika kita mendeteksi adanya harimau, tidak mesti melihat harimau, cukup melihat jejak harimau, akal sudah bisa tahu bahwa di sini ada harimau. Apa buktinya? Itu ada jejaknya. Bahwa Tuhan itu ada. Apa buktinya? Alam semesta ini jejaknya. Kita ini jejaknya. Langit ini jejaknya. Bumi ini jejaknya. Berarti Tuhan itu ada. Tugas kita tidak perlu kita melihatnya, Tuhanlah yang melihat kita. Maka kita hanya bertugas untuk beribadah, menyembah kepadanya. Seperti itu, Bung. Jadi segala sesuatunya harus berlandaskan akal, bukan percaya saja, yakini saja, imani saja. Kalau saya dengan konsep itu standar anak-anak kecil. Silakan. Ya, makasih buat waktunya Bang Suma. Saya mau menanggapi dari mana ini sudah. Saya coba-coba ingatlah menanggapi apa yang sudah dikatakan Bang Suma tadi. Jadi untuk Bible kita, untuk sesuatu yang saya percayai ini saya sangat saya percayai, karena walaupun abang bilang sudah istilahnya diragukan lah ke itu, karena udah banyak di itulah istilahnya kan Bang, macam ditulis penulisnya siapa seperti itu begitu. Tapi kalau disampingkan dengan yang kitab Al-Quran, itu kita sebenarnya banyak kemiripan Bang. Jadi kalau abang berkata diragukan, Al-Quran saja banyak sekali kemiripan dengan apa yang ditulis. Jadi bisa dikata abang itu meragukan kitab abang sendiri, seperti itu Bang. Sedangkan menurut sejarah Kristen itu kan Bang lebih dulu daripada Muslim. Kristen itu seperti itu. Jadi kitab yang saya percayai ini Bang, menurut saya sangat relevan, dan yang ditulis semua ini dia dapat dipercaya Bang, seperti itu. Yang dapat saya imani seperti itu Bang. Karena banyak kemiripan pun yang diadopsi ataupun yang tertulis dalam Al-Quran Bang. Itu kita tidak bisa pungkiri Bang. Yesus dikandung dari Maria, seperti itu. Sama kan Bang kisah kita. Ditulis Markus, ditulis Lukas, sama juga seperti itu Bang. Kisah-kisah Yesus seperti itu. Dia bertumbuh, dia besar, seperti itu Bang. Jadi kalau abang meragukan seperti itu, janganlah Bang, karena seperti abang juga tidak mempercayai apa yang tertulis di dalam Al-Quran abang, seperti itu Bang. Karena banyak sekali kemiripan, bahkan kisah Nabi Isa kalau dalam kepercayaan abang itu lebih banyak ditulis daripada Muhammad dalam kitab Al-Quran Bang. Dalam kitab Al-Quran lebih banyak Isa yang dibahas Bang daripada Muhammad Bang, seperti Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, jadi itu satu tanda Bang bahwa memang betul-betul sejarah dalam awal mula penciptaan itu memang betul apa yang sudah tertulis lebih dahulu. Baru itu bisa ada Al-Quran juga, sama banyak inti ceritanya Bang, seperti itu. Oke, terlepas daripada itu, apalagi tadi yang ditanya apa tadi? Apa dalam bahasa Arab tentang menghafal Al-Quran? Udah lupa apa tadi Bang yang bertanya saya satu tadi, ada yang saya ingat tadi. Aduh. Yang mana itu?
masih tentang Paulus sih. Cuma aduh saya udah lupa juga tadi. Iya, atau saya tanggapi aja dulu. Iya, oke, siap. Oke, baik. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami ketika saudara mengatakan Al-Quran ada kemiripan dengan Bible. Kenapa ada miripnya? Karena menceritakan tentang peristiwa dan oknum yang sama. Yang membedakannya adalah narasumber. Al-Quran saya narasumbernya adalah pencipta langit dan bumi. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Berita yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu berita gaib. Berita gaib ini mencakup tentang salah satunya adalah Bani Israel. Inna hazal Quran yaqussu ala Bani Israel aktaral ladhi hum fihi yakhtalifun. Jadi berita gaib yang datang dari langit yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang menjelaskan kepada Bani Israel kembali sebagian besar dari persoalan yang mereka perselisihkan. Satu. Jadi Al-Quran sumbernya cuma satu di bumi ini, Nabi Muhammad satu-satunya. Nabi Muhammad orang yang ummi, dia buta Torah, dia buta Injil, dia buta sejarah, dia tidak bisa kemudian, tidak ada pada zamannya museum, perpustakaan, atau guru Bible, atau guru Injil, atau guru Torah. Nabi Muhammad tak ada sejarahnya kemudian membaca kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Buta sama sekali. Dia hidup di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Yang datang kepadanya adalah berita gaib yang menceritakan tentang perselisihan yang terjadi di antara Bani Israel. Maka Al-Quran mengatakan inna hazal Quran yaqussu ala Bani Israel. Al-Quran itu datang menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari apa yang mereka perselisihkan. Nah, sedangkan Bible, contoh, Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, melakukan penginjilan, melakukan karakteristik sebagai seorang guru gembala kepada jemaat yang ada pada saat itu, yaitu Bani Israel. Lukas tidak hadir, Markus tidak hadir, penulis Matius, penulis Yohanes, dan juga Paulus tidak hadir pada saat itu. Mereka menuliskan tentang Nabi Isa dalam bahasa Yunani. Apa yang mereka tuliskan? Kesaksian-kesaksian orang tentang Nabi Isa. Kok bisa gitu, Bang? Yesua Hamasya, Isa Al-Masih, Iso dalam bahasa Aram, Yesua dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani Isaus, dalam bahasa Inggris Jesus, dalam bahasa Indonesia orang mengenalnya Yesus. Berbicara tentang oknum yang sama dengan sumber yang berbeda. Jadi ketika Nabi Isa dituliskan oleh penulis Bible, mereka menuliskan dalam bahasa Yunani. Muatan cakupan penulisannya diperuntukkan kepada orang-orang yang di luar dari Bani Israel, di luar dari Yerusalem. Maka cakupannya kemudian adalah bercerita tentang oknum yang sebisa mungkin mewarnai rasa bahasa Yunani. Orang-orang Yunani, kepercayaan orang Yunani. Maka tertulislah Isaus. Isaus atau Yesus nantinya itu dituliskan, disusun berdasarkan hasil penyelidikan, hasil penelitian, jiplak menjiplak antara penulis satu dengan penulis yang lain, antara tulisan satu dengan tulisan yang lain. Tidak menjadi sumber utama daripada kejadian. Contoh, Lukas 1. Apa yang dituliskan oleh Lukas 1? Lukas 1 menerangkan bahwa Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk aku beritakan dan aku berikan kepadamu. Lukas menulis hanya kepada satu manusia bernama Theophilus. Bagaimana dengan Markus? Markus sama, dia juga menulis berdasarkan dirinya yang adalah teman dari sepelajar perjuangan Paulus. Yang ketiga, Matius. Matius bukan murid Yesus. Apa buktinya? Baca Matius 9 nomor 9.
Yesus duduk di rumah cukai, lalu melihat seorang yang bernama Matius. Lalu Yesus berkata kepada Matius, ikutlah denganku. Lalu Matius berdiri dan ikut kepada Yesus. Bukan Matius penulisnya, berarti bukan Matius. Yohanes 21 nomor 24. Banyak kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh dia, yang dituliskan oleh dia, dan kesaksiannya itu benar, dan kita tahu bahwa apa yang diberitakan, yang disaksikannya itu adalah betul. Berarti penulis Yohanes juga bukan murid Yesus, tapi orang ketiga. Apalagi Paulus lebih parah lagi, sabar. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku, Rasul Paulus, diangkat menjadi rasul bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus. Nah, yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Aku menerima Injil, bukan manusia mengajarkan aku Injil. Aku tidak menerimanya dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus. Yesus yang datang kepada Paulus bukan lagi Yesus, bukan manusia. Tidak ada penulis Bible itu berasal daripada murid Yesus sendiri atau tulisan mereka langsung dari Yesus. Jadi wajar kalau ada kesamaan, karena kejadian yang terjadi terhadap Nabi Isa itu diceritakan oleh kesaksian-kesaksian orang dan dikumpulkan oleh penulis. Wajar kalau ada kesamaan. Wajar, karena bercerita tentang tokoh yang sama, namun narasumber yang berbeda. Kami lebih percaya kepada pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan, sebagaimana yang maha menyaksikan menceritakan kepada Musa tentang Abraham, tentang Adam, tentang Nuh, di mana Musa tidak hadir pada kejadian itu. Tetapi karena yang menceritakannya, yang mewahyukannya adalah pencipta langit dan bumi, maka kami percaya Torah adalah firman pencipta langit dan bumi. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tetap isinya kan kita tetap sama, Bang. Tetap sama isinya, begitu. Walaupun didengar dari kata Bang Zuma tadi, jadi dirangkum semua dari kesaksian orang-orang terdahulu. Jadi dalam Al-Quran akhirnya tercatat semua kan Bang, karena dirangkum juga kan begitu. Jadi dirangkum itu Bang, itu kan karena pun sudah ada cerita yang terangkum dari agama pertama yang lebih dulu banyak mencatatkan sejarah tentang Yesus Bang, seperti itu. Jadi samalah isinya. Tapi yang lebih banyak menceritakan tentang Yesus itu kebetulan di Bible Bang, lebih banyak membahas tentang Yesus. Kalau di Al-Quran Isa juga banyak dibahas seperti itu, tapi tak sebanyak Bible, tak sebanyak Alkitab gitu. Jadi sama kemiripannya seperti itu. Apa tadi? Saudaraku, kita ambil satu kasus misalnya gini. Betapa egonya penulis Bible ini yang hanya mementingkan kemudian misi ke depannya, tetapi mereka menulis tidak berdasarkan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes itu sendiri, bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Kita uji klinik. Bang, tuh, saya boleh bertanya satu? Boleh? Iya, oke. Itu juga saya kan sering berdiskusi dengan teman-teman muslim juga yang lain. Jadi bagaimana abang bisa mempercayai Al-Quran itu juga yang ada sekarang ini, Al-Quran yang benar-benar yang memang betul dari Nabi Muhammad terima pertama. Kan ada juga kan Bang, Al-Quran itu sudah dihancurkan, dibakar begitu, terus disalin lagi. Apakah abang bagaimana bisa meyakini bahwa itu memang betul-betul yang diterima Nabi Muhammad? Sekarang itu kan sudah dibakar Bang, seperti itu. Jadi kita pun bisa meragukan keabsahan Al-Quran dari menurut pandangan kita, seperti itu Bang. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi tradisi pewahyuan Al-Quran itu tradisi lisan. Jadi Al-Quran itu tidak diperintahkan untuk dituliskan.
Waktu Tapi waktu datang di dalam gua dia bang dalam bentuk lisan ya bang. lisan, Oh, oke. bukan berbentuk tulisan. Nah, Saya bisa dapat ilmu juga kan bang. Apakah dia dalam bentuk Iya. tulisan apa lisan seperti itu? iya. Jadi Nabi Muhammad itu menerima Al-Quranul Karim, tradisi penyampaiannya lisan. Kemampuan orang Arab itu, kelebihannya orang Arab dari zaman dahulu itu menghafal. Pada zaman Nabi Muhammad, ketika ada orang menulis itu, zaman sekarang ini kita anggap orang itu idiot. Paham sampai sini ya? Kalau sekarang ada siswa di dalam kelas mencatat apa yang dijelaskan oleh guru, berarti dia dikategorikan anak idiot, terlambat di dalam menelaah pelajaran. Tapi yang lain menghafal. Itu tradisi yang ada pada zaman itu. Orang Arab itu dikenal dengan hafalan. Jadi Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad, disampaikan kemudian kepada beliau, disampaikan kepada sahabatnya dengan hafalan. Dengan hafalan. Begitu disampaikan, misalnya nih, surah pertama, wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad mengajarkan itu kepada para sahabat. 10 sahabat hadir, 100, 1000, seluruh bacaan surah Al-Alaq ayat pertama sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mereka keluar dari tempat pengajaran sampai ke Madinah mengajarkan kepada orang di sana, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pergi ke tempat lain, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun wahyu kedua dan seterusnya dan seterusnya. Tidak pernah ada perubahan. Lalu apa yang dibakar? Yang dibakar ini adalah tulisan-tulisan yang sudah dibukukan. Contoh, Anda seorang sahabat, saya juga seorang sahabat Nabi. Saya selain menghafal, saya juga menuliskan. Tibalah masa di mana Al-Quran itu dibukukan. Yang saya tulis, tidak mungkin saya tulis mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sudah pasti ada yang bolong-bolong dari tulisan saya. Dan tulisan sahabat yang lain, ada yang mereka tulis, saya tulis, ada yang saya tulis, mereka tidak tulis. Maka bagaimana menjadi panduan hafalan tulisan? Maka yang menjadi panduan tulisan itu adalah hafalan. Maka dipanggillah kemudian para penghafal. Coba kamu hafal, saya nulis. Jadi hafalan dia saya tuliskan seluruhnya. Begitu dicocokkan dengan tulisan-tulisan yang belum tersusun dengan rapi, di situ ada tulisan-tulisan yang tidak lengkap terhadap hafalan Quran. Maka inilah yang dibakar itu. Tuh, itu dibakar. Nah, sekarang ketika mereka mengajarkan atau menerima ajaran Al-Quran, ada yang disebut di Islam itu ada yang disebut ijazah. Jadi istilah ijazah ini munculnya di Islam. Ada yang disebut ijazah. Ijazah itu adalah legalitas formal. Ketika orang mendapatkan legalitas formal dalam bidang Al-Quran, maka mereka harus ilmunya bersambung kepada Nabi. Itu keharusan pada zaman dahulu. Maka mereka mendapatkan ijazah, mereka kemudian harus berkesinambungan bacaan Qur'annya berasal dari Nabi. Jadi Nabi memberikan ijazah kepada mereka yang telah melakukan kemudian pengajaran atau menerima pengajaran Al-Quran lalu mengajarkan. Seperti sahabatnya, salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim, Muaz, Ubay bin Ka'ab. Sehingga beliau mengatakan kepada yang lain, wahai sahabatku yang lain, khusu Al-Quran min arba'ah, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Satu disebutkan namanya Abdullah bin Mas'ud, terima Al-Quran dari mereka. Kenapa? Aku telah memberikan ijazah legalitas formal kepada mereka untuk mengajar kalian Al-Quran, sebab mereka telah menghafalkan Al-Quran dari A sampai Z. Aku telah mengujinya, bacaannya lulus, terimalah Al-Quran dari mereka. Ijazah. Nah, murid Abdullah bin Mas'ud juga harus memberikan ijazah kepada pengikutnya. Maka dia menyerukan kepada yang, dengarkanlah Al-Quran dari muridku A, B, C, D.
Ini nanti ABCD memberikan juga legitimasi terhadap begitu seterusnya. Sehingga budaya yang terjadi hari ini adalah ketika ada orang di belahan bumi membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah dari Rasulullah, pasti dunia bergemuruh. Janganlah dulu penghafal 30 juz. Saya lah misalnya, ketika ada orang Islam membaca Quran, salah makhraj saja saya tahu. Ini keliru. Salah huruf saya tahu. Jadi bagaimana mungkin bisa Al-Quran itu dipalsukan? Tidak mungkin. Silakan. Oke, Bang. Sampai sekarang saya belum mendapat esensi dari merujuknya semua yang dituliskan dalam Al-Quran itu harus dalam berbahasa Arab, Bang, begitu, Bang. Seperti itu. Jadi Batasi. iya, jadi bukan baiknya saja, Bang. Istilahnya kita dipermudah dengan memakai bahasa kita sendiri seperti itu, Bang. Baru masuk. Jadi macam semua orang harus untuk berbahasa Arab. Apakah memang itu harus ke sana ya, Bang? Seperti itu ya? Iya, jadi gini, Bung. Al-Quran itu Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.